Dua saudari ini sedang mengejar mimpi mereka untuk tinggal sama-sama di Spanyol. Namun perlahan-lahan mimpi itu menjadi buyar karena di setiap perjalanan mereka banyak menghadapi rintangan. Salah satunya masalah cinta. Film dengan judul Demasiado Amor yang dirilis pada tahun 2001 yang lalu akan menceritakan kisah mereka. Jadi dua saudari ini bernama Laura dan Beatrice. Kala itu mereka sedang terlihat kebingungan seperti memikirkan sesuatu. Jadi ternyata mereka ini punya impian untuk tinggal bersama-sama di Spanyol, memulai kehidupan yang baru. Sejak orang tua mereka meninggal, mereka harus berjuang untuk bertahan hidup. Uang mereka hanya bisa mengantarkan satu orang saja untuk pergi ke Spanyol. Jadi sudah diputuskan yang pergi duluan adalah Laura. Sementara Beatrice tinggal di Meksiko dan akan mengumpulkan uang, lalu nantinya mereka akan tinggal bersama-sama di sana. Kala itu Beatrice mengantarkan Laura ke terminal, lalu dia singgah di restoran langganannya untuk makan dan beristirahat. Di sana dia melihat ada sosok pria yang terus memperhatikannya dari kejauhan. Pria itu bernama Carlos. Carlos sepertinya ingin kenal lebih dekat dengan Beatrice. Bahkan dia membayarkan makan dan minum milik Beatrice. Kala itu tentu saja membuat Beatrice ingin berterima kasih pada Carlos, tapi sayangnya Carlos sudah tidak ada di sana. Beatrice mencoba kembali keesokan harinya ke restoran itu dan pada akhirnya dia bertemu dengan Carlos sambil mengucapkan terima kasih telah membayarkan makan dan minumnya kemarin. Carlos dengan senang hati melakukan itu. Bahkan lagi-lagi Carlos membayarkan makan Beatrice hari itu juga. Lalu Beatrice diajak Carlos untuk jalan-jalan. Hujan deras membuat suasana semakin dalam dan sejak itu hubungan mereka menjadi lebih dekat dan baik. Carlos mengajak Beatrice mencari penginapan, lalu mereka begituan. Carlos tidak ingin memberitahukan di mana dia tinggal. Baginya, Beatrice tidak perlu tahu akan hal tersebut. Yang terpenting, mereka bisa jalan-jalan keliling Meksiko bersama-sama. Beatrice kembali diantar ke restoran itu lagi. Lalu, Beatrice menangis di depan pelayan restoran tersebut. Tapi itu bukan tangisan kesedihan, melainkan tangisan bahagia karena dia bertemu dengan Carlos. Selama di Meksiko, Beatrice menyewakan salah satu rumahnya supaya bisa mendapatkan pemasukan lain. Banyak di antara mereka yang mencoba bernego masalah pembayaran, salah satunya adalah pria tua ini. Namun, pada akhirnya terjadi kesepakatan di antara mereka. Selama tinggal di Meksiko, Beatrice tidak benar-benar sendirian. Dia masih punya saudara sepupu yang terkadang mengunjunginya dan membantu Beatrice jika dia butuh bantuan. Salah satunya masalah pekerjaan. Beatrice butuh pekerjaan dan kebetulan sepupunya membantu Beatrice untuk bekerja di sebuah kantor tempat di mana sepupunya dulu pernah bekerja. Namun, satu yang harus diperhatikan dan diwaspadai oleh Beatrice, yaitu adalah bosnya itu sendiri. Si bos itu suka mempekerjakan banyak wanita di kantornya dan terkadang dia suka usil dengan mereka. Beatrice mencoba menghubungi Laura di Spanyol. Sepertinya dia baik-baik saja dan tidak perlu dikhawatirkan. Selama mengumpulkan dana di Meksiko, Beatrice banyak bertemu dengan pria-pria yang ingin kenal lebih dekat dengannya. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang hanya cuma mau enak-enak saja. Meski endingnya Beatrice diberikan sejumlah uang yang lumayan cukup banyak. Beatrice tidak bisa menemukan di mana Carlos berada, jadi Carlos lah yang menemukannya. Ketika mereka sudah bersama, serasa dunia milik mereka saja. Masalahnya, Carlos tidak tahu apa yang dikerjakan Beatrice di belakang. Suatu hari Beatrice dikirimkan bosnya sebuah kaset video, entah apa isinya. Jadi dia meminta bantuan sepupunya untuk memutar kaset tersebut. Isinya ternyata adalah video bokep. Apa-apaan ini? Beatrice terkejut, namun sepupunya itu tidak heran. Memang seperti itulah kelakuan mantan bosnya. Bahkan Beatrice pernah memergoki bosnya sedang mengelus-elus bemper belakang sekretarisnya di dalam ruangan. Namun Beatrice pura-pura tidak tahu sambil berbohong kalau dia tidak bisa memutar kaset tersebut. Pesona Beatrice itu memang tidak bisa dipungkiri. Meski usianya udah menginjak 40 tahunan, namun masih saja banyak pria-pria hidung belang yang mencoba kenal lebih dekat dengannya. Bahkan ketika di toilet restoran pun ada pria yang nekat masuk ke dalam toilet dan ingin menganunya. Beruntungnya ada seorang nenek-nenek muncul dan menghentikan aksi tersebut.
Lalu suatu hari, Beatrice ingin membongkar kelakuan bosnya di tempat kerja mereka. Kala itu akan diadakan sebuah presentasi, dan Beatrice menjadi operator yang akan menyalakan proyektornya. Diam-diam Beatrice juga mengatur dan memutar video bokep itu di depan banyak karyawan lainnya. Hingga si bos marah besar, namun Beatrice hanya tertawa diikuti oleh rekan kerjanya yang lain. Beatrice dipanggil ke ruangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahkan Beatrice diminta untuk mengundurkan diri secara sukarela. Namun Beatrice malah merobek surat itu dan mengancam si bos akan menyebarkan kebusukannya jika dia berani memecat si Beatrice. Pada akhirnya hal itu tidak terjadi. Lalu berbulan-bulan kemudian akhirnya Beatrice sudah berhasil mengumpulkan dana yang cukup untuk menyusul Laura. Namun ada sedikit masalah. Laura tidak mengizinkan Beatrice untuk mendatanginya ke Spanyol dalam waktu dekat ini. Apa yang terjadi? Jadi ternyata Laura tidak menggunakan uang tersebut untuk membangun sebuah kontrakan. Dia bahkan tidak punya rumah di sana. Dia malah kepincut sama laki-laki dan menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadinya. Beatrice kesal dan marah. Kenapa Laura melakukan hal itu? Seketika Beatrice merobek semua daftar-daftar yang sudah ia persiapkan nanti ketika dia berada di Spanyol. Beatrice kini hanya mencoba untuk tegar dan melupakan mimpinya hidup bersama Laura di Spanyol. Lebih baik dia fokus pada Carlos. Mereka bertemu lalu begituan lagi. Bahkan ada yang mencoba melamar Beatrice untuk menjadi istrinya. Beatrice tentu saja akan susah untuk menolak itu. Apalagi yang melamar adalah seorang pria yang berkecukupan. Namun bagaimana dengan Carlos? Apakah dia akan jujur padanya? Banyak pria-pria yang pernah nganu sama Beatrice kesal gara-gara berita itu. Beatrice dihajar oleh salah satu pria yang pernah main dengannya hingga dia dilarikan ke rumah sakit. Beruntungnya luka-luka Beatrice tidak begitu parah. Dalam beberapa minggu saja dia sudah pulih dan sudah diperbolehkan untuk pulang. Gara-gara kejadian itu, Beatrice pada akhirnya membatalkan pernikahannya dengan pria tersebut. Cincin pertunangannya juga dia kembalikan. Pada akhirnya Beatrice kembali pada Carlos. Namun dia juga tidak berhak atas Carlos. Carlos adalah orang baik, sementara dia adalah wanita yang buruk. Beatrice membawa Carlos ke rumahnya dan memperlihatkan foto-foto orang yang pernah main dengannya. Carlos mundur perlahan-lahan meninggalkan Beatrice. Meski ditinggalkan Carlos, ya setidaknya Beatrice sudah jujur. Sementara Laura kini telah menikah dengan pujaan hatinya dan memiliki 2 anak perempuan yang cantik. Kehidupan Laura perlahan-lahan membaik, sementara Beatrice masih berjuang keluar dari keterpurukan. Ya, itulah tadi alur cerita film The Demasiado Amor. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, dan sampai jumpa lagi.